Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ngaji satu ayat. Hari ini kita akan melanjutkan kajian surah Al-Baqarah ayat ketiga. Kita akan menyelami makna ayat ini, mendengarkan tafsirnya dari Ibnu Katsir, memahami makna yang terkandung di dalamnya, dan membahas amalan yang bisa kita kerjakan berdasarkan ayat ini. Ayat ini memberikan petunjuk yang jelas tentang sifat orang-orang bertakwa yang mampu menerima petunjuk Al-Quran. Mari kita mulai dengan membaca dan memahami ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merujuk kepada sifat-sifat orang-orang bertakwa yang menerima hidayah dari Al-Quran. Ada 3 sifat utama yang dijelaskan dalam ayat ini. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Keimanan ini adalah dasar utama bagi seorang mukmin, yaitu mempercayai hal-hal yang tidak terlihat dan tidak terjangkau oleh panca indera. Termasuk di dalamnya adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, takdir baik dan buruk, serta semua yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan melalui Rasulnya. Beriman kepada yang gaib menunjukkan kedalaman iman dan kesiapan untuk tunduk pada apa yang diperintahkan Allah. Yang kedua yaitu wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Salat adalah bentuk ibadah utama yang menghubungkan kita dengan Allah. Tidak hanya sekedar menjalankan, tetapi mendirikan salat berarti menjaga kekhusyukan, ketepatan waktu, dan tata caranya sesuai tuntunan. Dalam banyak hadis, salat disebut sebagai tiang agama yang harus ditegakkan. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian rezeki. Sedekah adalah cerminan keikhlasan seorang dalam berbagi dan menunjukkan rasa syukur atas karunia Allah. Sifat orang bertakwa adalah mereka yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang lain, baik berupa zakat wajib atau sedekah sunnah. Ini tidak terbatas pada harta, tetapi juga termasuk dalam ilmu, tenaga, waktu, dan apapun yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang tidak hanya sekedar di hati atau lisan, tetapi diwujudkan melalui amal perbuatan. Keimanan kepada yang gaib mengajarkan kita untuk berserah kepada Allah tanpa keraguan, sementara sholat adalah bentuk penghambaan dan disiplin, dan infak melatih hati kita untuk ikhlas serta peduli terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Melalui infak kita diberi kesempatan untuk membantu sesama, memperkuat ukhuwah, dan mengingatkan kita bahwa segala rezeki berasal dari Allah. Berdasarkan ayat ini, ada beberapa amalan yang bisa kita terapkan. Yang pertama, menguatkan keimanan kepada yang gaib dengan selalu mengingat Allah, berdoa, dan belajar tentang rukun iman. Yang kedua, mendirikan sholat dengan menjaga waktu, kekhusyuan, dan kualitas sholat. Usahakan sholat berjamaah di masjid jika memungkinkan. Yang ketiga, berinfak dan bersedekah. Sisihkan sebagian dari rezeki kita untuk yang membutuhkan. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa memberi walau sedikit akan menjadi berkah. Jadi kesimpulannya, ayat ini mengajarkan bahwa ketakwaan seseorang terlihat dari akidah yang lurus, ibadah yang baik, dan kepedulian sosial. Beriman, mendirikan sholat, dan berinfak adalah tanda-tanda dari orang bertakwa yang akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Semoga kita dapat mengamalkan ketiga hal ini dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi orang yang bertakwa. Jika kalian merasa mendapat manfaat dari kajian ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan channel Ngaji Satu Ayat, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Tulis di kolom komentar tentang bagaimana kalian mengamalkan 3 sifat ini dalam keseharian, dan mari berbagi ilmu serta pengalaman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.